Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihillah. Fayaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha wallahu ala kulli syai'in qadir. Al-ayah sadaqallahul azim. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, sahabat-sahabat maupun ashabiyah yang sama-sama dirahmati Allah dan yang kami hormati. Alhamdulillah dengan rahmat dan izin Allah Subhanahu wa taala kita bersyukur kepadanya karena sampai pada pagi hari ini atau siang hari ini Allah Subhanahu wa taala masih berkenan memberikan berbagai macam limpahan rahmat karunia-Nya kepada kita sekalian. Juga Allah tetap mencurahkan berbagai macam nikmat-nikmat-Nya kepada kita. Nikmat yang sangat luar biasa yang kita rasakan sampai pada hari ini, bahwa kita masih tetap dalam keadaan sehat wal afiyah. Allah juga masih memberikan kemampuan kepada kita untuk membuktikan keimanan kita dengan melaksanakan taat, membuktikan ketaatan kita kepadanya melalui perintah-perintahnya, perintah Rasulnya maupun perintah ulil amrinya. Alhamdulillah kita mampu membuktikannya terutama pada pagi hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu membimbing kita ke jalan yang benar agar kita senantiasa mendapatkan petunjuk dan ridhonya dalam menjalani kehidupan di dunia ini nanti sampai menghadap ke hadiratnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, pembahasan kita pada pagi hari ini, ya, maaf kita agak terganggu sedikit, sama-sama jalan, yaitu tentang tema ma'rifatullah. Ma'rifatullah. Ini sebetulnya masih satu arah dengan syahadat Pak Ervin ya. Jadi kita bersyahadat itu kan tujuannya dua. Syahadu an la ilaha illallah. Itu tujuannya kita mengucapkan kalimat itu agar betul-betul kita mengenal Allah iku sopo. Ya itulah ya. Setelah kita kenal, mampu memposisikan diri, terus kita dengan Allah kita harus bagaimana? Itu yang disebut dengan syahadat tauhid. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu tujuannya kita selalu mengucapkan itu entah berapa hari dalam sehari semalam supaya kita itu betul-betul dapat mengenal Allah dengan baik dan benar. Wa asyhadu anna muhammadar rasulullah yang artinya aku mengaku, aku menyatakan bahwasanya Nabi Muhammad itu utusan Allah. Itu tujuannya juga agar benar-benar kita mengenal siapa Muhammad itu, siapa Rasulullah itu, dan apa yang harus kita lakukan terhadapnya. Itu tujuannya. Maka di sini muncul tema yang lain yang masih sehubungan itu disebut dengan ma'rifatullah. Artinya apa? Ma'rifatullah. Mengenal Allah. Kalau ada pertanyaan, sudah kenalkah kita dengan Allah? Coba Pak Isan jawabannya. Apakah kita sudah mengenal Allah? Sudah? Kira-kira cara kita mengenal Allah sudah baik atau belum baik? Sudah benar apa belum? Cara kita mengenal Allah ya? Ya. Sudahkah kita merasa bahwa Allah selalu bersama dengan kita dimanapun kita berada?
Sudah apa belum? Ya. Sudah timbulkah perasaan dalam diri kita bahwa Allah itu selalu mengawasi kita, Allah selalu menyertai kita, Allah selalu mencatat, merekam, memvideo apa yang kita lakukan dalam beberapa jam? Sudah muncul perasaan seperti itu apa belum? Kadang-kadang muncul, kadang-kadang hilang ya Pak Agus ya. Banyak munculnya apa banyak hilangnya? Nah, itu namanya mengenal Allah itu. Kira-kira maksudnya begitu. Kita kenal dulu siapa Allah. Kalau kita sudah kenal, bagaimana kita memposisikan diri kepadanya. Bagaimana cara kita melakukan komunikasi. Bagaimana cara kita ini menempatkan, memposisikan diri kita ini. Tatkala kita merasa bahwa Allah ini mengetahui kita. Kadang-kadang kasih melenceng. Kadang-kadang ada orang orang dicerita kayak gini Pak Irfin. Kalau cerita, ojo, menengok, ponge teko. Kayak gini loh Bu ya. Jangan, itu loh Bu Irfin datang itu loh lagi ngomong, jangan ngomong, menengok gitu ya. Apa maksudnya kok kayak gini lah. Ojo, Bu Agus teko, ojo nanti jangan. Sering nggak ada orang kayak gini ya? Lah itu secara tidak sadar itu nggak benar itu makrifahnya kepada Allah. Dia nggak sadar bahwa apa yang dia lakukan itu mungkin ngerasani orang lain dan sebagainya. Dikirai Allah nggak tahu Allah itu. Di sisi Allah itu semut hitam ya Bu ya. Berjalan di tempat yang hitam. Baju misalnya baju yang hitam. Atau misalnya kalau periuk yang dipakai anak nasi itu biasanya kan hitam ya. Ada semut hitam bentuknya kecil berjalan di tempat itu di tengah malam yang gelap gulita. Manusia nggak tahu itu, Allah tahu. Allah tahu. Pikiran ibu-ibu saya nggak tahu, pikiran saya juga ibu nggak tahu. Ya, cita-cita niatnya mau melakukan apa itu mau apa gitu, apa ketika berdoa itu hatinya khusyuk, nggak ada yang tahu itu. Yang tahu dirinya sendiri dengan Allah. Nah itu berkaitan dengan ma'rifatullah itu. Kalau belum seperti itu, berarti kita jangan-jangan terjebak dalam kegiatan rutinitas saja. Misalnya kita dalam sholat. Muncul nggak perasaan kita dalam sholat itu bahwa Allah melihat kita, Allah memperhatikan sholat kita, Allah akan memberikan penilaian, apakah kita diberi nilai lulus atau tidak lulus. Sadar nggak kita kalau sholat? Apakah muncul perasaan seperti itu atau tidak? Ya Bapak Iksan? Nggak muncul? Wah ya itu belum ma'rifatullah itu berarti. Belum ma'rifatullah. Masih perlu banyak berbenah diri. Kalau kita sholat terasa nggak bahwa hati kita itu sebetulnya sholat kita ini sekarang ini berkualitas atau tidak berkualitas? Komunikasi kita dengan Allah melalui sholat nyambung tidak nyambung terasa nggak oleh kita? Terasa nggak Pervin? Banyak terasanya apa banyak tidak terasanya? Iya, terasa ya Bu ya. Kalau tidak terasa bahaya. Maka jangan Bismillahirrahmanirrahim. Enggak ma'rifatullah iku. Sing diajak ngomong iku sapa? Yang menilai ibadah kita iku sapa? Kok ibadahnya kok asal-asalan? Kok perbuatannya dalam kehidupan sehari kadang-kadang nipu orang? Dikira kalau nipu orang itu enggak nipu Allah ya. Sesungguhnya orang yang menipu orang lain itu sebetulnya menipu dirinya sendiri. Dan orang seperti itu tandanya belum kenal Allah. Belum mengenal Allah dengan baik. Ya, memang tempat berlatihnya itu paling bagus di waktu sholat kita. Kalau di dalam sholat kita mengenal Allah, cara kita melakukan mengenal Allah melalui komunikasi sholat itu sudah baik. Insya Allah yang di luar prakteknya di luar sholat itu gampang. Tapi kalau di dalam sholat saja sudah kesulitan, waduh, apalagi di luar sholat.
yang banyak godaan dan iya. Di dalam sholat ada godaan nggak Bu Endang kalau kita sholat? Apa godaannya? Oh, berarti muncul dari dalam diri sendiri ya. Ada juga dari luar. Contohnya kalau godaan dari luar apa? TV, HP. Sholat HP-nya berbunyi. Terpengaruh nggak? Sampai sholat HP-nya berbunyi. Terpengaruh nggak? Padahal pikirnya aku sopo, aku sayang manggil. Padahal sholat ya. Akhirnya sholatnya apa? Dipercepat. No telepon, bolak-balik telepon. Makanya nek sholat itu dimatikan, di silent di HP-nya supaya tidak ganggu. TV-nya, ya. Masa sholat di depan TV atau di situ ada lemari, TV-nya di sana kelihatan aja. Jadi sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, iya, baik. Ini pengantarnya Bapak Ibu sekalian. Jadi ma'rifatullah tadi artinya apa? Mengenal Allah. Atau bisa diartikan cara mengenal Allah. Caranya dulu. Nek caranya sudah betul, nanti betul-betul ini ya. Apa bacanya nih? Tanda tanya. Cara mengenal Allah itu caranya bagaimana? Caranya bagaimana? Cara kita mengenal Allah itu caranya bagaimana? Satu, melalui pengenalan terhadap diri sendiri. Ini yang pertama. Kalau kita ingin mengenal Allah dengan baik, langkah yang pertama, cara yang pertama, harus kita mengenal diri kita dulu. Aku iki sopo, aku iki tekondi, sekarang aku ada di mana, besok aku mau kemana. Nah, itu yang namanya robbani, bersifat robbani. Ajaran Islam itu bersifat robbani. Robbani itu tadi, pengenalan diri, siapa aku ini, dari mana asalku, sedang di mana aku saat ini, besok mau kemana aku. Bisa? Bisa Bu ya? Jangan jawabannya, aku dari Sampang, sekarang ada di Surabaya, besok mau balik ke Sampang. Enggak begitu. Aku dari Madiun, sekarang aku di Surabaya, besok mau ke Madiun. Bukan begitu jawabannya. Pengenalan ya, melalui pengenalan terhadap diri sendiri. Coba, siapa diri kita ini? Jawabannya Bu. Siapa saya, siapa sampean? Jawabannya? Siapa Pak Irvin? Siapa aku, siapa Anda? Jawabannya? Manusia. Datang dengan sendirinya, tercipta dengan sendirinya, atau ada yang menciptakan? Nah, yang menciptakan itu namanya apa? Kholiq. Kholiqun. Pencipta. Yang dimaksud kholiqun itu Allah. Siapa diri kita? Diri kita ini siapa? Makhluk. 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 Makhluk itu artinya sesuatu yang diciptakan. Makhluk itu artinya sesuatu yang diciptakan. Termasuk kita ini makhluk. Makhluk. Kenali dulu itu. Ya. Kita dari mana kita ini? Dari mana kita ini? Ya. Kalau kita sudah kenal bahwa kita ini makhluk, otomatis itu pasti kita akan mengenal Kholiq.
Karena nggak mungkin ada langit, nggak mungkin ada bumi, nggak mungkin ada matahari, bulan, termasuk diri kita ini kalau tidak ada Khalik. Betul? Nggak mungkin. Masa datang dengan sendirinya? Masa kita ngomong, siapa yang menciptakan sepian? Bapakku, mbak ibuku. Ya nggak kayak gitu jawabannya. Bagaimana? Ya iseng aja dulu. Bapak saya iseng, moro-moro aku lahir. Masa begitu jawabannya? Ya. Paham ya? Jadi kalau ingin mengenal Allah dengan baik, sudah kenali dulu diri kita sendiri. Aku iki sopo. Ya, memang banyak ayat dalam Quran itu bahwa manusia itu diciptakan dari setetes air yang hina. Gimana itu ayatnya Bu Endang? Aku hafal tapi nggak perlu tempatnya. Falyanzuril insanu mimma khuliq. Khuliqa mimma dafiq. Surat At-Tariq. Coba dibuka. Surat At-Tariq ayat berapa itu ya? Surat At-Tariq. Surat At-Tariq itu kalau tidak salah surat yang ke-80 81 apa 82? 86. Coba cari agak di tengah itu. Falyanzur was-samaa'i wat-tariqi wa ma adraka mat-tariqun najmu ats-tsaqib in kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Falyanzuril insanu mimma khuliq. Ayat berapa itu? Ayat 5. Khuliqal falyanzuril insanu mimma khuliq. Khuliqa mimma dafiq. Ayat 5 dan 6. Surat At-Tariq surat 86 terdapat pada ayat 5 dan 6. Nggih. Artinya napa Pak Irvin? Falyanzuril insanu mimma khuliq. Artinya apa? Ketemu. Hah? Ya. Falyanzuril insanu, hendaklah manusia memperhatikan. Hendaklah manusia berpikir. Hendaklah manusia belajar. Mimma khuliq, dari apakah ia diciptakan? Dari apa diciptakan? Terus dilanjutkan ayat 6, khuliqa mimma dafiq. Manusia itu terus artinya apa Yun? Khuliqa mimma dafiq. Dia diciptakan dari air, setetes air yang hina. Ma'in dafiq itu setetes air yang hina. Setetes air yang hina itu kalau bahasa kita spermatozoa. Spermatozoa. Ya. Atau dalam bahasa hanya air mani. Dari sini manusia terpancar. Hina iki, Pak Irvin. Sampean bawa ke pasar turi, dibebaskan dalam botol. Iku apa Pak Irvin? Ini aku mau tak jual air sperma. Oh, dilempar sama orang. Jijik. Walaupun bukan najis sperma itu. Jadi kalau ngenain sarung kita itu yuk, gak usah dicuci, bukan najis. Kalau sperma najis lah kita. Tapi menjijikkan. Umbel iku, Mam, najis enggak? Umbel, najis enggak? Nah itu. Nek iler najis, tapi nek itu campur iler. Iya, ya, hati-hati pokoknya kalau kena idu dicuci lah, takut ada ilernya. Nek idunya itu ya enggak najis, umbel enggak najis, tapi nek iler ketemu umbel ya najis. Termasuk, tapi walaupun bukan najis ya menjijikkan, jijik. Nah manusia itu diciptakan dari setetes air yang sangat menjijikkan. Kalau jijik. Ya gitu kalau sudah besar baru jadi ketua RT sudah sombongnya setengah mati. Ya, baru punya sepeda motor, mobil, wes batu, motornya mobil tuh sombong. Ya. Bajunya baru harganya baru beri di pasar turi itu sudah sombong. Wah, ini bajuku nggak ada nih, Singapura punya ini ya, sampai itu pergi pasar Balongsari. Untuk apa kayak gitu tuh? Makhluk. Jadi manusia itu kalau tahu dirinya, sudah mengerti asal usul dirinya ini,
Diciptakan dari setetes air yang hina, yang mestinya tidak boleh sombong, tidak boleh arogan, tidak boleh tidak boleh apa itu ya. Karena dia makhluk ini, ada yang menciptakan, ada yang mengamati, ada yang selalu mencatat amalnya. Mestinya manusia itu nggak boleh macam-macam. Karena makhluk. Makhluk itu berarti lemah. Lemah ya Bu ya? Lemah kita. Masih mendingan, masih kuatan kucing sama kita. Kucing itu mau melahirkan nggak perlu ditunggoi dukun beranak, bu bidan, dokter, nggak perlu. Pernah sampean lihat kucing mau beranak ditungguin dokter, ditungguin nggak ada. Tapi kalau manusia nggak bisa. Itu menunjukkan bahwa manusia itu lemah. Sudah lahir, kalau nggak ditunjui, suruh mimi sama ibunya, nggak bisa nyari sendiri. Kucing itu sama naik kambing nyari sendiri. Begitu ya. Coba perhatikan naik kucing itu. Ya. Padahal anak yang lahir sampai 6 kadang-kadang. Nyari sendiri cucu. Inilah contohnya. Ya cing ya. Ini pinter sampean. Ya ini ngelihat ya. Manusia itu nggak bisa. Nanti sudah besar lagi terus ya masih merengek sama bapaknya, ibunya begini, sampai gini nebeng terus. Coba naik ayam, kalau sudah besar sedikit kucing itu digigit sama ibunya di paku itu sudah nggak mau bertemu ibunya itu ya. Itulah menunjukkan bahwa manusia itu lemah. Tapi kelebihannya punya akal. Karena manusia itu punya akal pikiran, maka dimintai pertanggungan jawab besok kalau mati itu. Ada 2 makhluk Allah, jin, manusia itu kalau mati bukan selesai urusannya, tambah nemen. Nek kucing mati, kambing mati, kerbau mati, beres, gak ada soal, kembali ke tanah. Tapi kalau manusia sama jin mati itu dimintai persoalan, mempertanggungjawabkan segala amal perbuatannya di dunia. Karena manusia itu walaupun memiliki kelemahan, tapi diberi kelebihan itu, diberi akal pikiran. Dengan akal pikirannya itu manusia bisa berbudaya, bisa membuat segala macam apa yang dia inginkan. Ya kan? Burung terbang, manusia bisa terbang. Ikan bisa menyelam, manusia juga bisa bikin kapal selam, bikin pesawat terbang. Apa yang tidak bisa dilakukan manusia? Ya. Jaraknya jauh dari sini ke Amerika, ke Jepang, bikin HP, bisa kita ngomong, itu manusia. Kambing sama kerbau nggak ada yang bisa kayak gitu itu. Makanya besok nek mati. Nah ini. Paham sampai di sini? Jadi bagaimana caranya kita mengenal Allah? Melalui kenali diri kita sendiri. Dari mana kita diciptakan? Dari setetes air hina. Asal awal-awalnya sama sekali Nabi Adam itu dikatakan diciptakan dari tanah dan air. Kemudian melalui proses manusia itu, ya kita makan, minum. Makanan dan minum kita itu, saripatinya itu disimpan di dalam sulbia. Di dalam sulbia laki-laki dan perempuan. Kalau perempuan itu ada di dada, kalau laki-laki di belakang. Begitu bertemu antara suami istri, keluarlah ini, saripati makanan ini, halusnya makanan. Jadi manusia. Walaupun setetes air hina awalnya, tapi kalau jadi manusia itu... Apalagi nek ganteng sama cantik, ya Pak? Iya ya. Ya Pak Matsanya. Kalau ada wanita cantik, jangankan Mas Ibad, Mas Erpin aja sama Pak Hayi kadang-kadang tertarik. Ya Bu ya, cuman ada remnya. Oh nggak ada rem, nggak punya iman, nabrak saben pagi. Ada remnya. Dan normal itu Pak Erwin. Kalau Pak Erpin melihat wanita cantik, terus dia ngomong, cantik ini, normal. Yang nggak normal itu, kalau sampai wanita cantik ngomong, wah, itu nggak normal itu berarti. Baik. Kholik, apa tadi? Kholik? Ya. Makhluk? Kholik pencipta, makhluk sesuatu yang dicipta. Termasuk manusia. Hebatnya Allah, apa yang tidak diciptakan? Kita diberi mata loh, meripat kita kecil Bu. Begitu memandang ke atas langit masuk semua. Gunung itulah besar Pak. Gunung kita pandang gunung masuk semua, laut lebar masuk semua itu ya. Ini baru mata luar biasa. Dan tidak ada manusia yang diciptakan mata kecuali mata-mata. Kalau mata yang asli nggak ada yang bisa. Ya. Yang manusia itu bisa menciptakan mata-mata. Ngerti artinya mata-mata? Tukang-tukang itu loh.
tukang mentemin orang mata-mata namanya. Apa ceneng enek mata-mata? Awas loh, Pak Ervin punya mata-mata apa namanya? Apa? Spionase, ya mata-mata namanya. Ya, makhluk. Kholik. Makanya kholik itu artinya pencipta. Maka kalau ada orang jangan langsung diberi kholik, salah, berarti nandingi Allah. Dikasih abdu di depannya. Nah, dikasih abdu. Abdul, tambah alif di sini. Abdul Kholik. Ya, artinya hamba sang maha pencipta. Tapi kalau kholik pencipta, ya gak cocok. Hayyi yang maha hidup, gak cocok. Maka Abdul Hayyi hambanya yang maha hidup. Rozak yang maha memberi rezeki, nggak cocok. Kalau Abdul Rozak, hamba Allah yang memberi rezeki. Jadi kalau menggunakan nama-nama Allah tambahi Abdu. Nggak boleh Muhammad Kholik, salah. Abdu. Ada tak namanya Abdul Kholik? Ya ada. Kakaknya Mbak Endang. Kakaknya Mbak Endang Abdul Kholik. Oh pinter itu ibu memberi nama ya. Abdul Kholik. Khairi. Khairi artinya apa? Ya, baik, yang terbaik. Kemana sekarang, Mas Heri? Endang nggak ngerti aku kalau endang artinya apa ya? Apa? Oh, husnia itu artinya baik. Tambahin endang ya. Paham ya sampai di sini? Yang kedua, jadi mengenal diri sendiri. Yang kedua, mempelajari makhluk ciptaan Allah. Mempelajari makhluk ya, makhluk atau ciptaan Allah. Apa contohnya ciptaan Allah yang harus diperhatikan? Apa? Bumi. Masa ada orang menciptakan bumi? Apalagi? Langit. Bintang. Termasuk diri sendiri memperhatikan. Banyak ayat-ayat dalam Al-Quran itu yang kita makhluk Allah suruh pelajari, suruh ceritakan. Sehingga kita tahu, oh bumi itu kayak gini. Dulu orang mengatakan matahari yang berjalan. Waktu masih bodoh-bodoh orang. Matahari berjalan terbit dari timur gini. Benar gak? Matahari yang berjalan mengedari bumi, apa bumi yang berjalan mengedari matahari? Yang benar yang mana? Ya. Kok berubah? Dulu orang mengatakan matahari yang jalan. Sekarang kok bumi yang berjalan? Ya, karena sudah mempelajari ayat Al-Quran. Allah di Quran dijelaskan matahari itu beredar di dalam sini, nggak kemana-mana. Yang mengitari matahari itu 9 planet itu, bumi, Pluto, apalagi itu ya, Jupiter. Ada gitu itu yang berjalan. Kita dari mana tahu? Kita waktu sekolah belajar fisika. Apa fisika, Pak Erwin? Ilmu fisik. Fisika itu ilmu fisik. Ya. Koyo tumbuh-tumbuhan itu masuk bagian fisika. Biologi itu yang makhluk yang tumbuh-tumbuh yang bernyawa itu namanya biologi. Kita pelajari. Diperintah oleh Allah. Maksudnya setelah manusia itu tahu ini kok ada langit ya, kok kayak gini langit, kok ada bulan, kok ada laut ya, kok ada gunung, kok ada tanaman beratus-ratus macam, ikan bermacam-macam jenisnya, manusia juga bermacam-macam bentuknya. Gak mungkin ini bisa lahir dengan sendirinya, ini enggak ono yang menciptakan. Maka kata Allah, wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal ardi kaifa sutihat wa ilal jibali kaifa nusibat. Surat apa itu, Bendang? Apal kok enggak cenengnya? Surat Al-Ghasyiyah. Surat Al-Ghasyiyah itu surat keberapa? Surat 88. Dibuka cepet. Surat Al-Ghasyiyah. Cari itu. Wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal yaya. Lihat surat Al-Ghasyiyah. Surat 88, betul ya? Surat 88. Ayat berapa, Pak Tan? Bunyinya wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal surat ayat 18 sampai akhir itu ya. Coba lihat Bu.
Surat 88 ayat 18 sampai terakhir. Coba lihat artinya. Wa ilas samai kaifa rufi'at. Artinya? Wa ilas samai, dan kepada langit. Ya. Hendaklah kamu memperhatikan, gitu maksudnya. Dan kepada langit, hendaklah kamu memperhatikan, hendaklah kamu mempelajari. Bagaimana mungkin langit itu kok bisa ditinggikan? Dan yang keto itu bukan langit itu. Bukan langit-langit juga. Itu cakrawala namanya, yang hitam itu ya tuh. Allah menciptakan, dikejar naik itu sampai beribu tahun enggak ketemu. Kecuali Nabi pernah menembus sampai 7 lapis langit ketika peristiwa Isra Mi'raj. Ini yang kelihatan bukan langit. Bagaimana itu Nabi dulu itu Isra Mi'raj itu? Kendaraannya buruk, 7 lapis langit ditembus dalam waktu perjalanan nggak sampai 1 malam. Hebat nggak Nabi itu ya? Hebat nggak Nabi? Bukan Nabi yang hebat. Ya Allah yang punya kehendak mengisra mi'rajkan Nabi, bukan maunya Nabi. Hah? Iya, dalam ke-7. Iya, tembus. Di atasnya lagi sampai Sidratul Muntaha namanya itu ya. Malaikat Jibril minta ampun. Muhammad, aku cuma sampai di sini bisa menemani aku sampai batasan langit yang ke-7. Nek nembus mana? Hancur fisikku, kata malaikat Jibril. Aku tidak dipersiapkan untuk itu. Jadi apa yang terjadi? Biqudratillah atau qadarullah, atas kuasa dan kehebatan Allah, Nabi Muhammad meluncur tanpa perantaraan malaikat Jibril dan Mikail lagi. Nggak ada malaikat yang ngapin lagi. Sampai di hadapan Allah, langsung sujud seperti ini, duduk kayak gini, yang di hadapan Allah ini. Ya, ada sesuatu rupanya Allah memanggil nabinya itu ingin menerimakan sesuatu kepada nabi, pilihannya makhluk yang terbaik, ada sesuatu yang sangat berharga, dan itu kalau dilakukan dijamin selamat dunia. Apa itu? Sholat. Kan tujuannya Isra Mi'raj kan menerima sholat. Langsung Nabi duduk bersimpuh, kayak namanya duduk bersimpuh kayak tahiyat awal ini ya. Langsung Nabi ngomong at-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatulillah. At-tahiyyatu, segala penghormatan atau segala kehormatan. Wat thayyibatu, segala kebaikan. Apalagi? At-tahiyyatul mubarakatuh, sholawatu, segala rahmat. Wat thayyibatu, segala kebaikan. Al-mubarakatuh, segala keberkahan. Lillah, semuanya hanya untuk Allah, semuanya hanya milik Allah, kata Nabi kepada Allah, bertemu langsung, beraudiensi langsung tanpa perantara. Itu itu at-tahiyat itu oleh Isra Mi'raj itu. Lillah. Jadi segala kehormatan, segala rahmat, segala kasih sayang, segala kebaikan, segala keberkahan, kata Nabi, hanya teruntuk padamu ya Allah. Engkau Tuhan yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dijawab oleh Allah. Jadi berdialog ini saja. Assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah. Artinya, semoga kamu wahai Nabi, makhluk pilihanku, keselamatan tetap menyertaimu. Selamat untukmu. Terus kata Nabi, jangan Tuhan, aku nggak mau selamat sendiri. Aku ingin Bu Endang, Mbak Yuyun, ya, Bu Sri, semuanya bapak-bapak selamat semuanya nanti masuk surga. Maka ditambah adalah assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Kalau begitu keselamatan itu untuk kami semua, baik hamba Allah yang hidup atau yang mati, orang-orang yang baik, siapapun orangnya, kena. Maka kalau kita sholat itu Pak, kita sholat itu, kalau ada pertanyaan, sholat itu untuk diri sendiri apa juga untuk orang lain? Jawabannya, kalau kita sholat itu untuk kepentingan diri sendiri, untuk kebahagiaan, keselamatan sendiri, untuk orang lain. Hah? Oh ya, oh iya ya, iya, iya. Assalamualaikum Pak Min, ini lagi sedang isi taklim ini. Halo, Assalamualaikum. Gimana? Sehat? Sehat. Ada kegiatan apa ini pagi ini? Gimana? Habis khataman. Oh, habis khataman. Ya ya. Ini kita ngaji di Al-Fatah ini. Terus
di samping juga ada kerja bakti nih, jadi rada rame Pak Amin. Siapa teman-teman yang baru ke situ kemarin? Imron ya? Imron. Imron sekarang pulang ya Pak Ipin ya? Ke Jombang, ada keluarganya yang meninggal kayaknya ya. Iya. Tak teruskan dulu ya Pak Amin ya. Tak teruskan ya pengajiannya ya. Nanti kita sambung lagi ya. Ya, tak teruskan dulu. Sampai mana tadi? Mempelajari apa? Mempelajari. Kalau kita ingin mengenal Allah, kita harus mempelajari ciptaannya. Ciptaan Allah itu namanya makhluk. Makhluk itu ada malaikat, ada jin, ada manusia. Ya, seperti ini. Kalau ada pertanyaan, Ibu kenal dengan jin? Tapi tahu jin? Tahu. Kenal dengan malaikat? Kenal malaikat? Kenal. Tahu dengan malaikat? Bisa merasa kalau di sebelah kiri kanan kita ada malaikat? Ya. Itu ciptaan Allah itu. Dari mana kita tahu? Allah memberitahu melalui Quran. Kita ngerti ada jin, ada sorga, ada malaikat, ada setan, ada iblis. Kita ngerti dari mana? Allah yang memberitahu kita. Melalui apa? Melalui firman-Nya. Jadi yang ketiga cara mengenal Allah mempelajari apanya? Ini Bu, ini yang terakhirnya. Jadi mempelajari Allah, kalau kita ingin mengenal Allah dengan sempurna itu mempelajari ayat-ayatnya. Seperti sekarang ini ya Bu ya. Seperti sekarang kita ini mempelajari ayat Allahnya. Betul ya Pak Isan ya? Quran ini loh, ayat-ayatnya nih. Ayat Allah itu ada dua Bu. Ada ayat Quran, ada ayat kauniyah. Ayat kauniyah ini artinya alam. Seperti tadi itu. Hendaklah kamu memperhatikan langit, bagaimana ditinggikan. Hendaklah kamu memperhatikan bumi, bagaimana dihamparkan. Hendaklah kamu memperhatikan gunung. Hendaklah kamu memperhatikan hayawan. Hendaklah kamu memperhatikan jin dan memperhatikan. Dari mana kita tahu? Melalui ayat-ayat. Sama masih Pak Amin? Iya. Lepas kangen Bu ya, gak apa-apa Bu ya. Enak kok di dalam. Jadi Bu, jadi Pak Amin itu di sana itu kayak kuliah lagi. Kalah kita. Olahraganya rutin Bu di sana. Kalah kita. Saya jarang olahraga. Nah, jadi di situ Pak Amin juga ngajar di sana. Jadi ustaz. Jadi dipikir-pikir amalnya Pak Amin walaupun di situ agak terbatas ke kemana-mana, lebih banyak daripada kita. Ilmunya diberi keterampilan berbagai macam. Terus fisiknya, olahraganya, makanan hebat, gratis lagi Bu, ya kan? Gratis, makan gratis, minum gratis, tidur gratis, mandi gratis, diberi ilmu ya itulah ya. Jadi ada sisi-sisi yang nggak enaknya, tapi pasti di balik itu juga pasti ada hikmahnya juga ya Bu, ada hikmahnya. Seperti khalifah kita ini, kemarin putranya meninggal ya. Berarti nggak bisa, nggak ketemu ya. Ya nanti itu kesabarannya di nanti insya Allah di surga wes ngenteni kok nanti. Ya. Coba bagaimana anak meninggal orang tua di sini kan beban nggak itu? Beban Bu. Kita bukan kita tapi kan orang-orang yang
sudah sandar dan vertikalnya kepada Allah itu, bahwa segala sesuatu yang menimpa hidup kita ini nggak mungkin bisa menimpa kita kalau bukan karena sudah ditentukan oleh Allah. Betul? Sudah ditentukan. Sampai nanti tanggal ini pasti sakit. Sampai hari ini dapat rezeki kayak gini. Sampai hari ini nanti akan begini. Udah ditentukan. Awak dewe karek jalani. Ya Pak kan? Jalani kok kita. Sudah dipastikan. Nanti jam 10 kita ada di Baitul Fatah. Nanti 2 jam, 3 jam sampai sore nggak ngerti kita nanti apa yang menimpa diri kita, nggak ngerti. Semuanya sudah tertulis di sana di Lauhin Mahfuz itu ya. Jadi kita makanya orang nggak boleh menyesali. Misalnya kalau Yuyun masuk ke ke sandung kakinya, Yuyun sih salah soalnya nek jalan kok ndangak kayak gini ada waktu. Nggak usah kayak gitu, nggak isu ya. Seperti anak saya dulu masuk meninggal satu-satunya perempuan. Kalau dipikir itu malam minggu saya bawa ke Karangmanjangan dari Duku Kupang itu ya Bu ya, bawa ke Karangmanjangan, lewat di anu tuh lah Bu ya, tempatnya wanita yang itu ya, pasti banyak setan di situ. Pulang dari situ sudah nggak bisa itu, nek panasnya keterlaluan itu apa yang matanya ya step gitu, nggak terlalu. Saya bawa ke William Booth kayak gini. Ya Allah. Terus ada orang mengatakan, kamu sih. Nah, ya. Kamu sih. Katanya ibu-ibu saya, ibunya Anis ya. Kamu sih anakmu malam-malam nggak besok aja dibawa kayak gini ya. Itu kadang-kadang kita terpengaruh. Iya, kenapa kok kayak gini? Tapi orang beriman nggak begitu. Wes, neswaya apapun biar iya. Yang sudah dipastikan Allah pasti terjadi. Sampai pernah dengar cerita, ada orang naik pesawat takut, sudah naik pesawat jerit-jerit minta turun, saking takutnya kepada pesawat. Pokoknya aku gak ke Jakarta, gak ke Mekah, gak Patean, pokoknya aku gak mau naik pesawat, takut jatuh pesawatnya. Tapi apa yang terjadi di kemudian hari? Dia mati gara-gara pesawat juga. Bukan dia naik pesawat jatuh, tapi pesawatnya yang jatuh ke rumahnya. Bukan cuma dia yang mati, keluarga mati semua. Itu karena sudah takdir Allah begitu, nggak bisa dihindari. Kita sakit tanggal gini, nanti penyakitnya menimpa kayak gini. Tapi nanti juga Allah, kamu nanti disembuhkan bisa sembuh dengan pengobatan ini, dengan dokter ini, dengan herbal ini, bisa. Kita itu yang penting berikhtiar, berusaha. Nggak bisa Bu, umur, ajal, rezeki itu nggak iya. Tapi kalau kita nggak berusaha, salah. Cari wong Jawa pasrah bongkoan, nggak boleh pasrah bongkoan itu. Upaya dulu. Pak Erpin, pintunya kok nggak ditutup Pak Erpin? Malam-malam nanti ada maling. Cara Pak Erpin, Kak, aku pasrah kepada Allah. Bener nggak itu? Pasrahnya itu ya? Salah. Pak, sampean sepeda motornya kok nggak dikunci? Nanti banyak maling loh Pak di sini. Ayo, Bapak, aku tawakal. Nggak salah. Kata Nabi, ikat dulu, tutup dulu pintumu. Perkara sudah ditutup, dikunci masih kemasukan maling. Itu namanya sudah takdir begitu. Tapi apa yang sudah ditentukan oleh Allah melalui qada dan takdir, nggak bisa kita menghindar. Nah, itu dulu. Jadi enak Bu kalau orang beriman. Gimana Bu? Ya betul Bu. Ya seperti itu ya. Udahlah. Nah, jadi orang beriman itu Bu, sehat jadi lahan amal ibadah, sakit juga jadi lahan amal ibadah. Bahkan menghapus dosa bagus, kata Nabi itu ya. Orang kalau sabar menjalani penyakit, ujian yang diberikan oleh Allah, dosa-dosanya akan dihapus. Yang penting sabar, tapi sabar. Jangan nyalah-nyalahkan siapa, nyalahkan suami, nyalahkan anak, nyalahkan di sini, jangan. Enggak, udahlah itu sudah memang sejak lahir itu kan begitu. Nah, ini namanya melalui ayat-ayatnya. Jadi kejadian-kejadian peristiwa yang terjadi di sekitar kita itu ayat-ayat Allah, ayat-ayat kauniyah namanya Bu ya. Terus yang kedua ayat Quran. Nah, coba buka artinya ayat kursi tadi. Nanti kita melalui ayat kursi itu kita akan kenal Allah. Coba, siapa Allah itu? Dikenalkan oleh Allah. Allah mengenalkan dirinya sendiri melalui ayat-ayat Quran. Termasuk surat Al-Fatihah yang kita baca itu Allah mengenalkan. Siapa Allah itu? Bismillah, dengan menyebut nama Allah. Allah itu siapa? Ar-Rahman. Apa artinya Ar-Rahman? Pengasih. Siapa Allah itu? Ar-Rahim. Siapa Allah itu? Rabbul Alamin. Penguasa alam. Siapa Allah? Rabbul Alamin. Siapa Allah itu? Maliki Yaumiddin. Nah, kita kenal Allah melalui ayat-ayat kita baca.
Maka kita hayati Bu kalau sholat. Ya Maliki Yaumiddin. Allah itu penguasa pada hari pembalasan. Dari ayat itu kita sadar. Oh, kalau begitu sesudah kehidupan ini berarti ada hari pembalasan. Hari pembalasan itu disebut juga hari akhirat. Hari kiamat dibalas. Maliki Yaumiddin. Allah penguasa penuh nanti dari pembalasan. Nggak ada lagi, nggak ada RT lagi, nggak ada RW, gubernur, bupati, presiden, raja, nggak ono lagi. Allah penguasa penuh nanti. Maliki Yaumiddin. Kita sadar. Melalui ayat kursi, coba. Allahu artinya apa? Lihat. Allahu artinya apa? Allahu, Allah itu la ilaha. La ilaha itu artinya apa? Tidak ada ilah, tidak ada sembahan. Tidak ada yang disembah, tidak ada yang dipatuhi, tidak ada yang ditaati. Tidak ada yang diikuti, tidak ada yang dicintai, tidak ada yang diharap, tidak ada yang mematikan, tidak ada yang menghidupkan. Illallah. Kecuali hanya Allah. Kenal kita dengan Allah. Oh, Allah itu gitu. Mematikan, menghidupkan, memberi rezeki, menyembuhkan penyakit. Tapi, apa Allah yang memberi penyakit? Allah yang memberi penyakit, apa penyakit datangnya dari diri sendiri? Nggak ada itu ayatnya Allah memberi penyakit. Yang ada itu di surat apa itu? Kalau manusia sakit, Allah yang menyembuhkan. Nggak ada ayatnya Allah yang memberi penyakit, Allah menyembuhkan. Nggak ada. Jadi kalau begitu, dari mana datangnya penyakit? Dari diri sendiri. Iya. Kenapa? Suka mendolimi dirinya sendiri. Contohnya, sudah capek bekerja masih terus bekerja, ya sakit. Sudah lapar, ditahan, terus mestinya kalau lapar itu sinyal, makan, ditahan, emaknya muncul. Sudah kenyang, terus diisi, mentang-mentang perut koyok karet diisi, sakit. Maka kata Allah itu, kulu wasrabu, silakan kamu makan, semua rezeki yang Allah berikan, silakan kamu minum. Tapi walatus ribu, jangan kenyang. Kenyang saja tidak boleh, apalagi kekenyangan. Dari mana datangnya penyakit? Dari diri sendiri. Melalui apa? Melalui pola hidup dan pola makan yang tidak baik. Kalau saya pola makannya makan ini masih ini dokter ya. Dokter juga kencing manis. Dokter juga penyakit asam uratnya tinggi. Aku bertanya, lah sampean kan dokter kok kena penyakit manis? Apa jawabnya dokter? Dokter juga kan manusia. Apa maksudnya itu? Dokter juga manusia. Berarti dokter itu juga ya banyak juga yang mendolimi diri sendiri. Sudah tahu merokok merusak kesehatan, tetap merokok. Sudah mengisap ganja, minum narkoba, tetap melakukan itu. Siapa sih salah ya sakit. Bukankah Allah selalu memberikan sinyal kepada kita dalam hidup 24? Betul. Ketika waktunya makan dikasih sinyal apa? Rasa lapar. Kita kadang-kadang lawan itu Pak Arfinnya. Dikasih rasa ngantuk, itu sinyal apa? Suruti. Dikasih pegel dan capek, itu sinyal apa itu? Istirahat. Kita lawan. Disuruh jangan banyak ngomongin orang, masih ngomongin orang. Iya Bu ya, tapi bukan ibu-ibu, bukan bapak-bapak juga. Bagus mana Bu? Banyak ngomongin orang dengan banyak baca Quran aja. Kalau baca Quran dapat pahala, baca selawat dapat pahala. Kalau ngomongin orang belum tentu dapat pahala. Bagus mana Bu? Bagusnya baca Quran. Tapi kenyataannya dalam kehidupan sehari-hari banyak baca Quran, banyak ngomongin orang. Ya itu. Yang suka begitu itu bapak-bapak apa ibu-ibu? Ngaku dewe Pak Irvin. Oke. Allahu la ilaha. Allah itu, jadi Allah memberitahukan dirinya sendiri kepada kita supaya paham kita Allah, supaya ma'rifatullah. Allahu, Allah itu la ilaha. Tidak ada sembahan, tidak ada yang disembah, tidak ada yang ditaati. Menyembah itu artinya mentaati, Bu. Menyembah itu beribadah itu artinya taat, tunduk, patuh. Tidak ada yang dipatuhi, tidak ada yang disembah, tidak ada yang dicintai, tidak ada yang ditempati memohon atas segala hajat manusia. Illallah. Allahu la ilaha illa huwa ya. Al-hayyu.
Al-Hayyu artinya apa? Maha hidup. Jadi Allah itu hidup terus menerus. Al-Hayyu, Al-Qayyum. Terus menerus. Nggak koyok saya dengan sampai sekarang kita hidup. Sebentar lagi nanti kita mati. Boleh ibu-ibu duluan, saya belakangan. Atau saya belakangan, ibu-ibu duluan. Mati kita. Semua makhluk Allah ini akan rusak. Matahari akan rusak, planet bumi akan rusak. Apalagi kita ini. Ya. Berapa perjalanan usia yang kita tempuh, rata-rata usianya manusia itu dari semenjak lahir sampai mati, rata-rata berapa? 60. Ya Rasulullah itu patokannya. Berapa usianya Rasul? 63. Sampai berapa usianya sekarang? 58 masih. Aku sudah 63 nanti bulan Desember, 63 aku. Hah? Pak Anwar? Ya tua sedikit. Aku nanti ini Desember 63. Jadi kalau sama dengan Rasulullah saya siap-siap ini. Siap-siap. Dan sudah banyak tanda. Aduh, iya. Aku nek orang ngomong gak dekat-dekat itu, Bu Rodokin. Apa? Bu Anwar perang Banten Cara orang Jawa budek. Saya tanya kenapa begini? Akan makan banyak obat katanya Pak Ai. Iya, nek nggak makan obat sikilnya bengkak. Iya. Ya itu sudah sinyal itu. Itu Allah berikan tanda bahwa sampean sebentar lagi siap-siap. Ya Bu ya, siap-siap. Bukan cuma sampean, aku juga. Itu manusia. Kalau Allah Bu, kalau Allah la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. Apa tadi artinya al-hayyul qayyum? Hidup terus menerus. La ta'khudhuhu sinatun. Apa artinya? La ta'khudhuhu sinatun. Allah itu tidak pernah ngantuk. Kalau saya dengan sampean ngantuk terus. Wong ngaji kayak gini suara aku banter, saya ngantuk juga ya. La ta'khudhuhu. Allah itu tidak mati. Jadi berarti beda dari kita. Hidup terus menerus, nggak pernah ngantuk. Wala naum. Tidak pernah tidur. Jadi apa yang dikerjakan oleh Allah kalau gitu? Nggak pernah ngantuk, nggak pernah tidur. Ngawasi terus hamba-hambanya, mengawasi kita. Bukan cuma kita, termasuk langit bumi dia. Ya. Tapi ada batasnya. Nanti bumi akan digulung, langit akan dilunturkan gini. Jadi kalau kita baca Quran itu ya, bulan nanti matahari akan berantakan, manusia nanti akan terbang seperti debu ditiup angin nggak karu-karuan. Itu kalau kita baca ayat itu ngeri ya. Karena kita ini makhluk itu lemah, diciptakan. Kalau Khalik ini kekal abadi. La ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Terus apa lagi? Lahu ma fis samawati. Artinya apa? Lahu kepunyaannya, milik Allah. Ma fis samawati, seluruh apa yang ada di langit. Apa yang ada di langit? Matahari, bulan, planet 9 itu, dan masih ribuan bahkan jutaan bintang-bintang, planet-planet semua bintang yang lain itu. Kalau malam itu gelombang itu jojo. Kalau nggak ada yang ngatur itu nggak bisa, pasti berantakan. Hebat gak Allah itu ya? Hebat. Perlu takut gak kita kepada Allah? Tapi sekarang sudah takut apa belum? Perpin, kita sudah takut kepada Allah apa belum? Takut kepada apanya? Takut kepada sakitnya, takut kepada laknatnya, takut kepada adabnya, takut kepada murkanya, takut kepada kutukannya. Sudah ngerti nek ngerasani dosanya banyak, saya dilakoni juga. Itu berarti nggak takut itu. Iya. Sudah ngerti nek orang nggak ngaji itu nanti masuk neraka. Saya nggak mau ngaji juga. Masuk neraka nggak orang kalau nggak ngaji? Iya Bu, ada Bu, Anwar. Dari mana kita tahunya bahwa orang yang tidak mau ngaji nanti akan dimasukkan ke neraka jahanam? Janji di mana? Di mana Allah ngomong itu? Surat berapa, ayat berapa? Orang pinter baca Quran belum jaminan masuk surga, masih terancam masuk neraka jahanam. Periksa Quran surat ke-7 ayat 179. Makanya nek enggak ngaji itu siap-siap masuk ke neraka jahanam. Alhamdulillah
warga Khilafatul Muslimin nggak ada, pasti ngaji. Kita ngajinya di sini berapa Bu? Sebulan sekali ya. Tapi di rumah kan masih ngaji sendiri juga. Alhamdulillah. Ayo. Coba bagaimana? Coba baca Bu Endang. Walaqad dzara'na, ini ya. Li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha. Baca Bu Endang, artinya apa Bu Endang? Dan sesungguhnya kami benar-benar akan mengisi, akan melemparkan, akan mencampakkan li jahannama ke dalam neraka jahanam. Sopo yang akan dicampakkan, akan diisi, akan dimasukkan nama. Sopo? Jin dan manusia. Seandainya Allah mengatakan kerbau dan sapi, nggak perlu takut kita. Tapi disebut jin dan manusia. Padahal kita perlu takut nggak? Takut. Makanya ngaji. Kenapa jin dan manusia kok akan dicemplungkan, akan dilemparkan masuk ke dalam neraka jahanam? Lahum qulubun la yafqahuna biha. Artinya lahum qulubun la yafqahuna, mereka diberi hati, mempunyai hati. Mestinya hati itu digunakan untuk apa? Memahami ayat Allah. Ayat yang mana? Ada dua ayat Allah. Ayat Quran yang tertulis, ayat alam tidak tertulis. Mestinya digunakan untuk memahami itu. Dia enggak mau ngaji, malas belajar, malas baca Quran. Terancam kena nggak dengan ayat itu? Kena. Maka beritahu, wahai para suami, wahai para ibu, ibunya rajin ngaji tapi anaknya dibiarkan, kena. Ibunya rajin ngaji, anaknya nggak ngaji. Oh ya lain. Ada. Tapi disuruhnya jangan satu kali, apa-apa diulang-ulang kali. Iya, ya itu lain itu. Maksudnya dibiarkan, nggak pernah nyuruh sama sekali. Maka sampai nanti mengadu kepada Allah sebelum mati, ya Allah, mohon anakku sampean bantu gerakkan hatinya, beri hidayah. Aku sudah, tapi sampean jangan ngomong capek. Aku sudah berulang-ulang nyuruh ngaji anaknya, suamiku juga begitu, tapi belum juga, anakku, mantuku juga itu. Tak bisa besok. Hah? Iya. Tapi sudah sering diberitahu ya. Ya, mungkin ada sesuatu Bu ya, ada sesuatu yang ya. Tapi ya tugasnya kalau begitu diiringi doa. Jadi Allah tuh sudah tahu, kita sudah doakan. Semua saya juga, anak saya gini ya. Sudah masuk anggota jamaah semua ini, kalau diajak ngaji tuh alasan kayak gini ya. Tapi aku terus ya didoakan juga. Tak henti-hentinya kami kalau sujud terakhir, ya Allah beri petunjuk anak kami, cucu kami, doakan semua. Karena itu nanti kalau kita mati itu aset kita Bu. Dia sholat melakukan kebaikan dapat pahalanya kita. Itu anak Bu. Anak itu kalau sholat besok kita sudah mati. Anak cucu kita sampai berapa turunan. Kalau dia melakukan amal soleh. Dia apa saja amal soleh. Terkirim pahalanya kepada orang tuanya. Itu hebatnya Bu kalau kita punya anak soleh. Tapi kalau anak Pak soleh ya belum tentu. Ya. Jadi iya masuk neraka ya orang tidak mau ngaji ya. Ya. Sebabnya apa? Tidak mau berupaya memahami isi Quran. Sudah pintar ngaji tapi nggak paham isinya. Banyak nggak Bu Agus di dunia ini pintar ngaji tapi kalau diajak mempelajari kayak gini nggak mau. Banyak. Banyak. Khataman, saben dino khataman tapi nggak mau belajar isinya Quran. Alasannya takut tersinggung. Aku itu nek ngaji khataman itu katanya Bu Endang mau aku. Kalau diundang sama Bu Endang khataman mau aku. Saben dino gak apa-apa. Tapi nek wis mempelajari artinya, ngeri aku takut. Kenapa Bu? Kemarin itu di Masjid Al-Muhajirin aku coba-coba ngaji satu kali. Ya pakai arti, ngajak kita kayak model kita. Kajian Al-Qur'an tematik. Begitu aku ikut langsung membahas tentang masalah apa itu yang menganakkan duit itu loh yo, rentenir. Ngeri aku. Makanya aku takut kalau ngaji kayak gitu. Takut. Soalnya pekerjaanku. Terus kalau berhenti saya nanti kerja apa saya?
tukang anak no duit, rentenir, praktek ribawi namanya. Wah itu orang yang bekerja gitu, orang yang melakukan, sekretarisnya, penulisnya, yang menawarkan, 10 kutukan itu. Dan orang yang berpraktek riba itu kata Nabi, dosanya paling kecil itu sama dengan menzinai ibu kandungnya sendiri. Itu paling kecil. Paling besarnya kira-kira kayak apa? Nah, iya, dia ngajak perang dengan Allah ya. Maka katanya aku gak mau kalau ngaji itu pakai makna Al-Quran itu diterangkan koyok kita model di lama. Aduh, takut aku. Coba pindah ke masjid lain, ngaji. Barangkali ustadznya berbeda. Ternyata ketemu sama Pak Haji. Ya. Terus yang dibahas tentang tutup aurat. Bagaimana dosanya orang laki-laki maupun perempuan yang suka keluyuran di luar rumah itu nggak tutup aurat. Ya. Sekarang kan mengikuti model pakaian. Ya. Modernnya Pak Win ya, yang dari atas tambah turun ke bawah, yang dari bawah tambah naik ke atas. Bagaimana dosanya itu besok itu? Orang tua, baik ayah maupun ibu punya anak gadis dibiarkan nggak tutup aurat. Bagaimana dosanya besok itu ya? Ya. Mertua yang punya menantu seperti itu, bagaimana nanti dosanya? Mbak yang punya cucu nanti seperti itu, bagaimana dosanya? Bagaimana anaknya sendiri? Waduh, Pak Hayim bahas kayak gitu. Maka kalau diundang ngaji lagi kadang, aduh, aku tak tanya dulu, itu pakai arti apa enggak? Kalau pakai arti, bismillah enggak hadir. Itu yang diancam itu tadi, walaqad zara'na itu. Karena maunya cuma mau dapat pahala, tapi nggak mau dapat petunjuk. Quran itu kalau dibaca memang pahalanya luar biasa. Tapi jangan cuma kejar pahala. Pahalanya banyak, kalau nggak ngerti petunjuknya Al-Quran, nanti bisa-bisa amal ibadahnya nggak diterima karena tidak pakai ilmu. Ilmunya ibadah yang benar itu, apapun ibadah bentuknya ada di Quran. Nah, kapan? Kalau kita baca Al-Quran sak maknane. Tombo ati iku limo sak warnane. Apa Pak Rin? Kaping siji. Maca Quran ada kata-kata sak maknane. Kaping siji maca Quran tengah wengi, enggak kayak gitu. Maca Quran sak maknane. Bagaimana prakteknya? Ya seperti ini kita ini. Saya membacakan kita surat ini, surat begini-begini. Begitu maksudnya. Ya, saya rasa cukup ya. Kesimpulannya, simpulkan sendiri. Bagaimana caranya kita mengenal Allah? Ya, melalui mengenal diri sendiri dulu. Ya. Sudah kenal diri kita ini siapa? Dari mana kita berasal? Dari Allah. Kita ada di dunia ini untuk apa? Untuk beribadah kepada Allah. Setelah itu kita kemana? Kita berasal dari Allah. Dengan proses melalui tanah, melalui ibu kita ya. Setelah kita jadi manusia sekarang, kita sekarang hidup beberapa saat, tujuannya kita cuma satu, beribadah kepada Allah. Setelah selesai tugasnya beribadah, kemana kita? Kembali kepada Allah. Itu namanya orang yang punya pemikiran itu berarti mengenal dirinya sendiri. Aku dari Allah, sekarang di dunia ini untuk beribadah kepada Allah. Selesai nanti tugasku akan kembali kepada Allah, mempertanggungjawabkan segala perbuatan yang kami lakukan. Itu satu caranya begitu. Yang kedua, mempelajari makhluk Allah, makhluk ciptaan. Bagaimana caranya? Mempelajari makhluk ciptaan bagaimana caranya? Ngaji, kuli, kurs, majelis tak, banyak caranya. Sekolah, TK, SD, SMP sampai S3 itu satu. Itu mempelajari makhluknya Allah supaya kita ngerti. Mempelajari air itu banyak macam. Mempelajari udara, mempelajari benda-benda molekul-molekul terkecil atom itu kita pelajari semua. Kita ngerti, oh gini ya. Ya, dari situ. Akhirnya orang mempelajari makhluk ciptaan Allah, bisa menciptakan berbagai macam bentuk hasil ciptaan yang disebut dengan budaya. Itu karena dia belajar. Terus yang ketiga, mempelajari ayat-ayat Allah. Ayat Allah itu ada dua. Ada ayat yang tertulis namanya Quran. Ada ayat yang tidak tertulis kayak tumbuh-tumbuhan, hayawan, benda-benda sekitar itu tidak tertulis. Itu namanya ayat-ayat kauniyah. Dua-duanya dipelajari. Kalau sudah seperti ini, akhirnya kita kagum kepada Allah bahwa Allah itu maha hebat, sehingga kita mampu memposisikan diri. Oh, kalau begitu ini
Aku ini adalah makhluk. Kalau makhluk itu pasti ada kholik yang menciptakan. Atau di sini ada namanya ma'bud. Nah, kholik ma'bud. Jangan diberi nama. Kalau orang jangan diberi nama ma'bud ya, wale ya. Ma'bud ini artinya yang disembah. Ma'budun Allah. Ma'budun. Yang disembah. Yang menyembah itu namanya abid. Abid. Abid itu artinya manusia yang menyembah. Ma'budun yang disembah. Cuman manusia itu kadang-kadang menyembah setan, menyembah jin, menyembah pepohonan. Tapi yang benar itu kita menyembah Al-Khaliq. Siapa Al-Khaliq itu? Allah. Seperti itu. Makanya orang yang tidak sholat, yang tidak mau beribadah, tidak mau taat itu kan nggak kenal. Cuman nggak kenal dirinya itu, nggak kenal dirinya. Kalau nggak kenal dirinya, bagaimana mau mengenal Allah? Siapa yang ingin mengenal Allah, maka kenali dirinya sendiri dulu. Ya, begitu caranya. Pak Sanggi? Silakan. Gimana? Kenapa? Pertanyaannya gimana? Oh, surat Al-Ma'un. Orang sholat kok bisa celaka? Kenapa? Iya, karena riya. Fawailul lil musallin. Celakalah orang-orang sholat. Orang sholat saja iso celaka, apa mana? Iya, lihat. Kenapa kok celaka? Alladzina hum an sholatihim sahun. Yaitu mereka yang melakukan sholat dengan hati yang lalai. Hati yang lalai itu maksudnya bibirnya komak kamik membaca bacaan-bacaan sholat, tapi pikirannya terbang kemana-mana. Ada nggak Bu orang kayak gini? Banyak apa sedikit? Kita pernah begitu apa selalu begitu? Pernah. Nih urusan pernah. Tapi selalu apa? Kadang-kadang. Celaka orang sholat itu. Ya. Sahun itu artinya hati yang lalai. Cerewong Jawa blakra. Betul Pak Irvin? Ya. Nek grambang itu apa bedanya? Blakra sama grambyang? Sama. Kata Nabi, bibirnya komak kami kata membaca, tapi pikirannya enggak. Jadi lain yang dibaca, lain yang dipikir, lain yang dikerjakan, lain yang diingat. Mestinya orang sholat itu atau kita berdoa itu harus sejalan. Apa yang kita ucapkan sejalan. Maka itu yang dikatakan khusyuk. Khusyuk dalam sholat itu apa yang dibaca, apa yang dikerjakan itu sejalan dengan pikiran dan hatinya. Jadi gini orang sholat ini. Apa maksudnya Pak Isan? Apa maksudnya? Bacaan dengan pemahaman dan perasaan. Hati itu untuk merasa kebesaran Allah, merasa takut kepada Allah, merasa tunduk kepada Allah. Mikir itu ya itu tadi supaya kita ini bisa memposisikan diri kita. Jadi kalau ingin selamat dunia akhirat, sejalan ini. Pikir, ucapan dengan rasa. Bagaimana? Mestinya. Jadi pertanyaannya, haruskah bacaan sholat kita yang kita kerjakan dipahami maknanya? Harus apa tidak harus? Haruskah gerakan-gerakan sholat yang kita kerjakan itu dipahami maknanya? Harus apa tidak harus? Andaikan kita sholat tapi tidak paham maknanya apa yang dibaca. Kita sholat tidak paham apa makna gerakan-gerakan sholat. Bermasalah nggak sholat kita? Jalan keluarnya harus ada pelatihan sholat khusyuk. Pak Irvin, Pak Isan. Jalan keluarnya kalau sholatnya lain yang dibaca, lain yang dipikir. Ya gini sejalan itu, maka membutuhkan suatu kegiatan pelatihan sholat khusyuk. Alhamdulillah saya punya program atas nama pesantren saya itu 8 kali pertemuan. Kalau ingin sholatnya beres itu butuh 8 kali pertemuan. Dan alhamdulillah 2 hari yang lalu saya sudah selesai menyusun risalah, buku petunjuknya itu ya, karena tidak pakai petunjuk, tak tulis semua arti setiap kata yang kita ucapkan ya. Cuman itu membutuhkan waktu. Kapan dimulainya?
terserah Mas'ulul Ummahnya. Pelatihan khusyuk sholat. Pelatihan secara khusus, pelatihan sholat khusyuk. Sholat khusyuk itu artinya sholat yang benar. Butuh antara 8 sampai 10 pertemuan. Satu kali pertemuan waktunya 1 jam. Sudah siap programnya, buku-bukunya sudah siap. Tinggal kapan ibu ada waktunya bisa dimulai. Saya serahkan kepada Mas'ulul Ummahnya. Nah, sampean dimusyawarahkan saja. Selain bukan materi taklim kayak gini, materi taklim ini materi khusus. Orang lain saya sudah dapat menyelesaikan berapa masjid, sudah kira-kira ada 5 masjid ikut program itu. Terus berjalan terus. Ya, kebetulan saya buat yayasan, jadi yayasan saya beri nama Pesantren Al-Amal Quran. Salah satu kegiatannya kita bimbing saudara-saudara kita, baik yang warga khilafah maupun itu, supaya sholatnya beres. Itu tadi, supaya seiring apa yang dibaca, apa yang dikerjakan itu paham dan bisa dipraktekkan dalam sehari-hari. Nah, ini tawaran. Kapan dimulai? Kalau bukan kita, kalau bukan sekarang, kalau bukan di majelis ini, ya wes tahu jawabannya. Monggo, kira-kira itu yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu membimbing kita ke jalan yang benar sesuai dengan doa kita dalam surat Al-Fatihah, ihdinas sirotol. Ya, kita ini senantiasa ditunjukkan oleh Allah jalan yang lurus, jalan yang benar, agar kita tidak menjadi orang-orang yang dimurkai oleh Allah, al-maghdubi alaihim, dan juga tidak menjadi orang-orang yang bingung dan sesat, yaitu ad-dhalin, walad-dhalin. Ya Allah, jangan aku dimasukkan kelompok orang-orang yang bingung dan sesat. Nah, insya Allah demikian. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan ibu sekalian. Namun sebelum nanti ditutup, kalau ada tanya jawab, monggo berikan kesempatan juga. Saya kembalikan kepada Mas Ibad. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.